Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kelas kimia, pembelajaran jarak jauh kimia, pertemuan kelima ini ya sudah ya. Baik, mudah-mudahan tetap semangat. Kita masuk ke bab baru ini, bab yang kedua, yaitu struktur atom dan sistem periodik unsur. Jadi ada dua judul besar di sana, struktur atom dan sistem periodik unsur. Bagi anak-anak Bapak semuanya yang sudah meminjam buku cetak bisa dilihat di halaman 28 ya. Di sana ada judulnya. Nah, ada beberapa subbab di materi ini. Yang pertama ada teori atom dan perkembangan model atom. Nah, yang kedua ada struktur atom. Yang ketiga tanda atom. Yang keempat konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Dan yang terakhir sistem periodik unsur. Jadi ada 5 sub pokok bahasan yang akan kita bahas di beberapa pertemuan ke depan ya. Dan khusus untuk pertemuan hari ini berarti kita akan fokus kepada teori atom dan perkembangan model atom. Siap? Kita mulai ya. Jadi silakan disiapkan buku catatannya. Nah, kita masuk ke pertemuan yang kelima ini dengan membahas tentang teori atom. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal ada istilah atom, ada istilah molekul, dan ada istilah ion. Jadi atom itu adalah penyusun terkecil dari materi yang ada di alam semesta. Nah, karena atom tidak terlihat, maka para ilmuwan penasaran sebenarnya seperti apa bentuk atom, kemudian apa saja yang menjadi penyusun di dalam atom itu. Ada tidak partikel yang lebih kecil dibandingkan atom. Nah, perjalanan tentang teori atom, perkembangan atom ini nanti meliputi ada yang pertama sebelum teori ditemukan, yaitu ada Demokritus. Yang kedua nanti ada teori atom Dalton. Yang ketiga ada teori atom Thomson. Keempat teori atom Rutherford. Yang kelima teori atom Niels Bohr. Dan yang terakhir ada teori atom mekanika kuantum. Nah, khusus untuk pertemuan hari ini kita akan membahas nomor 1 sampai 3 dari Demokritus hingga ke Thomson. Baik, sekarang kita akan kenalan dengan yang pertama, yaitu teori atom Demokritus. Jadi di 5 abad sebelum Masehi, seorang filsuf dari Yunani yaitu Demokritus menjelaskan dan percaya bahwa semua materi itu tersusun dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang kemudian oleh Demokritus disebut dengan atomos atau tidak dapat dibagi lagi. Oke, ini dia ya. Jadi kata atom itu dicetuskan oleh Demokritus. Ya, artinya tidak dapat dibagi lagi. Masih di masa yang sama ada Plato dan Aristoteles. Dia berpendapat bahwa tidak ada yang tidak terbagi. Semuanya pasti terbagi gitu ya. Jadi ada berlawanan antara Demokritus dengan Plato dan Aristoteles. Dan karena berhubung Plato dan Aristoteles ini adalah orang yang sangat berpengaruh di masa itu, maka penelitian atau gagasan tentang atom itu selama berabad-abad tidak diteliti. Kemudian ternyata di tahun 1774 Antonio Lawrence Lavoisier, seorang kimiawan asal Prancis, menemukan bahwa reaksi kimia itu nanti tidak terjadi perubahan massa. Ketika ada sebuah reaksi kimia, ternyata massa sebelum dan sesudah reaksi itu tidak berubah. Maka nanti kita akan mengenal istilahnya dengan hukum kekekalan massa. Nah, ini adalah riwayat perjalanan sebelum perkembangan atau atom itu diteliti. Kemudian penemuan yang kedua adalah yang dilakukan oleh Joseph Louis Proust atau terkenal dengan istilah hukum Proust. Asal Prancis, dia menemukan hukum perbandingan tetap, bahwa ternyata unsur-unsur yang bergabung dalam suatu senyawa itu perbandingannya selalu tetap. Contoh misalnya air itu rumusnya adalah H2O.
di Bajuban kah, di Jambi kah, atau di Indonesia, bahkan di dunia yang namanya air, itu nanti perbandingan jumlah atomnya adalah H itu 2, O itu 1. Sedangkan masanya, kalau masanya nanti H itu 2, O itu 8. Nanti perbandingannya 1:4. Dimanapun yang namanya air, perbandingannya selalu ini gitu ya. Selalu jumlah atomnya 2:1 atau masanya 2:8. Nah, berdasarkan penemuan-penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan dua ini, maka kemudian seorang guru yang bernama John Dalton asal Inggris, dia kemudian membuka atau merumuskan teori atom. Dia mencoba membuka kembali memori tentang sebenarnya atom itu apa sih gitu ya. Karena dilihat ada dua penemuan yang tadi dilakukan oleh Lavoisier dan Proust. Rumusan teori ini nanti dikenal dengan teori atom Dalton. Tetapi apa yang dilakukan oleh Dalton ini hanya masih berupa postulat gitu ya, artinya dia belum melakukan suatu penelitian secara ilmiah. Nah, apa yang dilakukan oleh Dalton, dia ternyata menemukan bahwa atom itu adalah unit pembangun dari segala materi. Ini postulat atom Dalton yang pertama. Atom adalah unit pembangun dari segala macam materi. Jadi sepakat dia dengan Demokritus gitu ya. Yang kedua, kata Dalton, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat sama dengan unsurnya. Maksudnya berarti kalau kita punya unsur besi berarti kan penyusunnya adalah atom besi. Antara atom besi sama unsur besi itu sifatnya sama. Itu yang pertama. Kedua, yang terakhir, yang ketiga, dalam suatu reaksi kimia, atom itu tidak dimusnahkan, tidak diciptakan, dan tidak dapat diubah menjadi atom lain. Sehingga reaksi kimia ini katanya hanyalah penataan ulang yang terlibat dalam suatu reaksi. Tapi nanti ini akan terjadi penyempurnaan ya, khususnya nanti ketika kita berbicara tentang reaksi nuklir. Karena dalam reaksi nuklir itu nanti ternyata atom itu bisa diubah menjadi atom unsur lain. Nah, sebagaimana gambar model atom Dalton, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia gambar atom Dalton. Tolong nanti dipindahkan ke buku catatannya ya. Ini gambarnya. Jadi kata Dalton, atom itu hanya seperti bola pejal. Artinya bola yang dalamnya kalau dibelah tidak ada apa-apanya. Oke, itu dia teori yang pertama, teori atom Dalton. Tetapi dengan postulat-postulat yang dikemukakan oleh Dalton ini, maka para ilmuwan menjadi penasaran betul atau tidak postulat yang disampaikan oleh Dalton, sehingga nanti akan memunculkan teori-teori atom berikutnya. Kita akan sambung ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.